Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Saudara yang setia di pada tempat ini. Kita sama-sama bersyukur di pagi acara ini kita bisa hadir dengan tubuh yang fit. Tidak ada beberapa yang mungkin ada yang tidak fit. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir melalui online, live streaming Facebook maupun YouTube. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal nanti hari ini hari spesial bahwa ada ibadah KKR yang akan dilayani oleh Ibu Neda Susan. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Di firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan apa yang berkat firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Haleluya puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mulai ibadah kita. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk bersatu secara pribadi. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita masuk ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita renungkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan dari hidup kita. Perbuatannya begitu ajaib. Kita ada ujian kita. Kita ada sebagai binatang kita ada hari ini. Semua hanya karena anugerah dan Tuhan berikan kesediaan.
boleh ada berdiri dalam ibadah pagi hari ini. Bukan semata-mata karena kami hebat dan kuat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan, sehingga apa yang bisa kami berikan kepada-Mu pagi hari ini melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan, kiranya kami dilayakkan ya Bapa, dan apapun yang Kau persembahkan bagi kemuliaan-Mu pagi hari ini, kiranya Engkau senantiasa memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami, kami membuka pikiran kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan bekerja ya Bapa, membukakan mata hati pikiran kami, agar apapun yang kami terima melalui firman-Mu yang Tuhan telah melalui hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta Susan Wiryadinata ya Bapa, Kau rapi hamba secara khusus ya Tuhan, agar ketika hamba-Mu berkata-kata melalui firman-Mu benar-benar bersumber dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap diberkati melalui firman-Mu, kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak bisa percaya, kita katakan sama-sama amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudaraku? Kita masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
kita masuk di berbagai persembahan syukur kita pagi hari ini. Kami udah bertugas untuk maju ke depan. Untuk persembahan ada dua yang akan didatang, yang berwarna hijau untuk dana Natal kita dan berwarna merah untuk perpuluhan dan persembahan syukur. Baginda memberi dalam dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebelum persembahan kita datang, kita akan puji Allah sama. Apa yang kita lakukan tidak bersyukur di kesempatan pagi hari yang baik ini ya Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik karena berkat kemurahan-Mu mengalir dalam kehidupan kami ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati persembahan dan perpuluhan dan berkat persembahan Natal. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan supaya bisa jadi berkat untuk pelayanan kami di tempat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, memberikan yang terbaik ya Bapak. Inilah sebagai ucapan syukur kami dan bentuk kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuki saat membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat ke 2 sampai jam 11.
Saya akan membaca bagi kita sekalian. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Maka mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikian bacaan firman Tuhan. Kita akan bersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang bersama hambanya, Ibu Pendeta Susan Wiedinata. Mari kita akan pujian untuk menyembah Tuhan. Kita datang bersujud di hadapannya. Di mana yang kuasa akan mengubah hati kita. Kami harus beriman kepada Tuhan. Indah hadiratmu.
firman-Mu berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan, urapi setiap orang di tempat ini, agar pada waktu firman-Mu disampaikan, mereka dapat menerima dan mereka dapat melaksanakan. Dan khususnya Tuhan, kiranya pada waktu undangan-Mu disampaikan, anak-anak-Mu ini akan memberikan respon kepada firman-Mu. Karena kami berdoa dan mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara sekalian. Bahagia sekali hari ini kita dapat bersama-sama beribadah, dan khususnya ditulis bahwa ini ibadahnya ibadah apa ya? KKR. KKR itu singkatan apa? Untuk kebangunan rohani ya saudara-saudara. Bagaimana, apakah rohani saudara saat ini masih sedang tidur? Perlu dibangkitkan ya, perlu dibangunkan ya. Ada yang bilang kebangkitan rohani, ada yang mengatakan kebangunan rohani. Jadi rohani kita itu perlu disegarkan lagi. Nah saudara-saudara, seperti kebanyakan saudara mungkin bawa HP ya. Saya harap pada waktu ibadah boleh HP-nya di silent, dan juga mungkin sementara saudara tidak baca-baca dulu, tidak menjawab-jawab, tapi saudara fokus ibadah karena saudara ingin dibangunkan rohaninya, supaya kita juga tahu kapan kita beribadah, kapan kita melakukan kegiatan untuk diri kita sendiri, dan juga supaya ada suatu perubahan di dalam hidup kita, khususnya secara rohani, supaya benar-benar setelah saudara mengikuti ibadah ini, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mau respon, saudara buka hati saudara, siapkan, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati saudara masing-masing, agar sungguh-sungguh dapat terjadi kebangunan rohani. Dan kita rindu itu ya. Jikalau di sekeliling kita ini ada lebih dari 1.000 karyawannya ya, dan juga pendatang-pendatang setiap hari yang hadir juga ada banyak. Semoga mereka yang melihat bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan yang melayani dengan baik, yang dapat melakukan semuanya seperti saudara lakukan untuk Kristus, saya yakin nanti lama-lama tempat ini tidak cukup. Mesti bangun tempat yang lebih besar ya. Dan juga orang-orang akan melihat saudara dan mereka merasa, oh ini anak-anak Tuhan seperti ini ya. Jadi mereka ingin seperti saudara-saudara. Nah saudara-saudara, jikalau tiba-tiba ada suara yang keras terjadi di luar sana, dobrak aku, begitu ya, apa yang kira-kira saudara lakukan? Lihat ya. Tapi saudara, kalau di situ terjadi sesuatu, atau mungkin waktu ibadah pun ya, seandainya di luar itu terjadi sesuatu yang mengagetkan, suaranya besar, kira-kira saudara bangun melihat atau gimana? Nah, mungkin ya bangun melihat, apa sih? Apa yang terjadi? Apa? Semuanya ya. Mungkin saya berdiri di sini sendirian karena saudara mau melihat. Biasanya demikian, inilah sifatnya manusia. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi semua ingin tahu. Dan sering-sering itu kalau ada demo, ada apa yang terjadi, banyak orang itu ikut-ikutan ya. Karena sesuatu yang terjadi semua ingin tahu. Ada apa sih? Mereka ikut-ikutan. Ya, kalau yang satu melakukan barangkali melempar batu, yang lain ikut-ikutan. Demikian terjadi ya saudara pada suatu saat tadi firman Tuhan yang sudah saudara baca dari Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11 ini, ada suatu kejadian seperti itu ya. Tuhan Yesus itu pada waktu di dunia ini dia sering mengajar, kemana saja dia pergi banyak orang datang ingin mendengarkan. Pertama mungkin ingin mendengarkan apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, karena apa yang diajarkan itu sangat berkuasa.
Ya, beberapa ayat mengatakan orang-orang kabur dan mereka semuanya ingin tahu apa yang dia katakan, tetapi terlebih lagi apa yang dia lakukan. Ya, orang ingin tahu karena orang tahu, wah ada orang buta disembuhkan, ada orang yang mereka kena apa itu ya, sedang marah, sedang ngamuk gitu ya, dia juga bisa tenangkan. Dan apalagi kalau mereka mendengar air angin tofan pun dihardik oleh Tuhan Yesus dan angin tofan pun bisa berhenti. Saudara, perbuatan-perbuatan yang luar biasa ini membuat orang ingin tahu, dan mereka sering berduyun-duyun datang ingin melihat dan mendengarkan Tuhan Yesus. Ya, jadi di sini juga pada suatu saat itu Tuhan Yesus, ayat 2 ya, kita lihat ya, di ayat 2 itu mengatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Oh, itu ayat 1. Ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ya, ini sudah kebiasaan Tuhan Yesus. Dia duduk, semua orang datang mau mendengarkan. Nah, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi ini mengapa ada banyak orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Nah, ini kan dekat rumah Tuhan ya. Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Jadi ada banyak pemuka agama yang ada di sana, dan pada waktu Yesus mengajar itu, mereka ini belum percaya ya, siapa Yesus. Jadi mereka ingin tahu dia mengajar apa, karena mereka tidak mengerti dan tidak percaya bahwa Yesus mengatakan dia adalah anak Allah yang diutus ke dunia ini. Maka mereka ingin tahu ya, kepo ya, apa sih yang dikatakan. Tapi karena mereka tidak percaya, dia ingin mencari celah kesalahan. Orang ini apa benar, orang-orang yang benar, orang-orang yang hebat. Jadi mau mencari kesalahannya, atau mencari celah-celah barangkali bisa dipersalahkan sehingga mereka dapat menuduh dia, bohong kamu, bukan, kamu palsu gitu ya. Dan ini karena ahli Taurat dan orang Farisi ini sebetulnya orang-orang beragama, dan mereka percaya akan ya yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama, tapi mereka belum tahu bahwa ada juru selamat, bahwa Allah mengasihi dunia ini sehingga mengirimkan anaknya supaya siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Belum percaya ya, dan tidak yakin. Jadi banyak ujian yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Maka Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian, yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya. Ini ujian, cobaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, pada waktu ini kejadian, orang-orang yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, mereka semuanya pasti juga, apa ya? Apa yang akan dilakukan? Semuanya ingin tahu. Ya, jadi sepertinya peristiwa ini pasti suaranya keras ya. Itu perempuan katanya yang kedapatan berbuat zina pasti ditarik begitu ya dari rumahnya, dari tempatnya ditarik, dan mereka mungkin berteriak-teriak juga, suaranya keras, lalu dilemparkan di depan Yesus yang siap mengajar. Nah, jadi ini orang-orang semuanya ikut. Jadi bukan hanya orang Farisi dan ahli Taurat saja, bukan pemuka agama saja. Masyarakat di sekelilingnya pasti juga mereka ikut sama-sama kepo ya, pengen tahu apa sih yang terjadi. Iya ya, mereka juga tidak pernah mempertanyakan apa yang dia
Mereka ingin tahu juga, oh benar ini orang, apa yang akan dilakukan kalau ada orang seperti ini. Padahal hukumnya mengatakan kalau ada orang yang berbuat zina itu harus dilempari, harus dilempar batu, sudah. Ya, tapi ini hanya perempuannya saja yang ditangkap ya. Yang laki-lakinya nggak tahu, mungkin tidak ada hukumnya laki-laki harus dilempari batu ya. Hanya yang perempuan saja. Kalau menurut saudara adil nggak? Harusnya siapa yang dilempari batu? Dua-duanya. Ya, dua-duanya ya. Memang zaman itu orang lebih merasa laki-lakinya yang berkuasa dan yang dipersalahkan ini perempuannya. Lalu kita membaca ceritanya yang terjadi apa? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, ya, untuk mencobai, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jadi jalanannya belum di aspal ya, jadi masih tanah. Jadi dia bisa menulis-nulis di atas tanah. Kira-kira apa yang ditulis ya? Mungkin seperti saudara tadi mengatakan, nggak ada dia. Wah, ini yang perempuan ini yang dihakimi. Atau memangnya orang-orang ini siapa ya? Oh, mereka sedemikian, sebetulnya jauh sekali ya, ini perempuan lalu dilemparkan begitu. Mungkin di depan, lihat nih ada perempuan yang demikian, mau diapakan ini? Harusnya lempari batu, boleh nggak kami melempari batu? Ya. Nah, memang Tuhan Yesus kan bijaksana, Tuhan Yesus mengerti semua hukum. Tuhan Yesus suka hafal akan hukum-hukum. Jadi dia tahu apa maksud Musa pada waktu mengatakan hukum bahwa kalau kedapatan berzina itu harus dilempari batu. Tuhan Yesus tahu, ya. Sedang masih umur 12 tahun saja di rumah Bait Allah, dia bisa berbincang-bincang dengan ahli Taurat dan kaum Farisi. Mereka tanya apa saja dia bisa menjawab, ya. Tapi ini dulu waktu dia masih 12 tahun. Nah, karena orang Yahudi itu dari kecil belajar menghafalkan hukum-hukum, ya, menghafalkan kitab-kitab hukum itu. Dan kalau mereka sudah 13 tahun datang ke Bait Allah, mereka menyatakan dirinya sudah lulus, ya, namanya bar mitzvah. Ada upacaranya. Jadi orang tuanya membawa anaknya ke rumah, ke Bait Suci. Itu sebabnya ke Yerusalem, ya, Yesus dan orang tuanya datang ke Yerusalem. Itu pada waktu dia menyatakan diri dia sudah lulus nih. Dia sudah belajar firman Tuhan, sudah lulus mempelajari firman Tuhan. Jadi itu sebabnya berbincang-bincang dengan orang-orang, khususnya para pemimpin agama, dan dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, pada saat ini, apalagi sudah 30 tahun lebih sekarang, ya, dan pada waktu ditanya, Yesus sudah tahu. Karena apa yang dilakukan Yesus pada waktu sejak umur 12 sampai 30 memang tidak dicatat di sini. Dan Yesus umur 30 tahun baru dia pergi melayani, itu caranya orang-orang Yahudi. Jadi sampai 30 tahun dia di rumah, dia juga di keluarganya menolong, menjalankan tugasnya, apa yang harus dia lakukan di dalam rumah. Tetapi selama itu dia juga sambil meneliti, ya. Jadi kita lihat mengapa Pak Yesus langsung bisa menjawab. Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan orang-orang, karena selama sampai umur 30 tahun itu Tuhan Yesus meneliti tuh. Jadi dia pergi ke rumah-rumah, dia juga mungkin berkunjung, dia tahu apa yang dilakukan nelayan, dia tahu apa yang dilakukan orang-orang pemimpin-pemimpin agama. Jadi Tuhan Yesus paham akan kehidupan orang-orang di sekelilingnya, ya. Jadi dia juga tahu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, ketidakadilan yang terjadi. Jadi dia paham akan kehidupan masyarakat, ya. Jadi di sini kemudian Tuhan Yesus Tuhan Yesus tanya, ya, pada waktu ayat 7, ya, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, tadi
Jadi dia menulis kan, terus menerus bertanya padanya. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi dia tidak menyangka hukumnya memang harus dilempari batu. Jadi dia memberitahu, oke, memang harus dilempari batu. Tapi syaratnya kalau tidak berdosa. Kalau di antara kalian ada yang tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, boleh silakan lempari. Ya. Jadi dari sisi hukum Tuhan Yesus tidak menyalahi hukum. Ya, silakan boleh asal kamu tidak berdosa. Ya. Nah, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, jadi saudara kita lihat ya bahwa kita lihat slide-nya bisa yang kedua ya. Nah, kita lihat di sini bahwa yang pertama bahwa semua orang itu merasa dirinya benar. Ya. Jadi mereka akan mencari nih kesalahan. Tuhan Yesus mencari kesalahan perempuan itu. Lalu semuanya merasa apa nih akan lakukan? Mereka tidak sadar. Mereka taunya dirinya benar. Perempuan ini salah. Tuhan Yesus pasti tidak bisa nih mencari jalan. Bagaimana caranya bisa apa yang harus lakukan kalau Yesus mengatakan lempar batu? Dia juga orang kejam ya. Dia mau melempari batu. Kalau tidak, dia tidak mengikuti hukum. Berarti dia salah lagi ya. Jadi kita lihat bahwa yang orang merasa dirinya benar itu siapa? Kaum Farisi, orang pemuka agama, ahli Taurat, dan juga orang yang semua ikut nonton mungkin juga merasa demikian. Ya, semuanya merasa benar ini dia. Mungkin semua kasih kusuk benar itu perempuan. Bla bla bla, mungkin di gosip-gosip semuanya disampaikan ya. Jadi Tuhan Yesus hanya mengatakan, jadi semua laki, perempuan, tua maupun muda, dan juga semuanya ingin selalu menunjukkan kesalahan orang. Itu enggak ya? Jadi saudara-saudara, pada waktu itu sebabnya orang bertengkar dalam rumah tangga, ya, di mana-mana kalau bertengkar, siapa yang merasa salah? Biasanya orang itu merasa saya benar, itu sebabnya saya marahin kamu. Saya benar, kamu nggak benar, kamu yang salah ya. Saya selalu ingat itu ya, dulu seorang pendeta juga menjelaskan, kamu yang salah, kamu yang salah. Nah, jarinya nunjuk-nunjuk aja orang lain salah, padahal lebih banyak menunjuk ke diri sendiri ya. Nggak sadar ini bahwa dia begini menunjuk dirinya sendiri juga. Ayo kamu salah apa ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menunjukkan demikian ya. Coba ini semua orang merasa benar. Nah, kemudian ya berikutnya bahwa ternyata Tuhan Yesus menunjukkan semua orang sudah berbuat dosa. Ya. Nah, Tuhan Yesus membuka faktanya. Tidak ada yang berani melempari batu. Buktinya apa? Buktinya bahwa semua sudah berbuat dosa. Ya, semua sudah berbuat dosa. Tidak seorang pun. Dan mulai dari yang tua ingat juga. Iya, dia pernah begini, dia pernah begitu ya. Lalu mereka saja menarik perempuan ini dan itu pun sudah salah. Mereka juga mungkin selalu ingin tahu apa yang dilakukan perempuan itu. Sudah gosip-gosip juga mungkin ya. Di situ tuh begini begitu. Nah, itu dari mulai yang paling tua dosanya yang paling banyak. Ya. Waduh, ini saya paling banyak nih dosanya karena saya paling tua di sini. Ya, karena
hidup sekian lama dan kita hampir tiap hari ada dosa yang kita lakukan. Semua orang sudah berbuat dosa. Ya, jadi dan tidak seorang pun yang benar. Lalu kita lihat bahwa mau tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya sama berbuat dosa dan senang kalau orang lain disalahkan. Senang kalau orang lain itu melakukan kesalahannya. Rasain ya gitu ya. Dan kita merasa, oh sekarang saya yang benar. Kita lihat ya, sekarang juga di TV setiap hari ya saling menyalahkan dan semuanya itu kita lihat. Kita secara psikis kita itu terpengaruhi ya, kalau sering kita lihat berita-berita, iya jadi ikut-ikut ya. Oh benar tuh, ini yang benar, ini yang salah, ini begini begitu ya, tentang peperangan di Israel. Oh yang satu berkata begini, yang satu berkata begitu. Jadi orang-orang itu semuanya itu mempengaruhi, apalagi setiap jam ditayangkan lagi di TV. Kalau saudara terus-terusan waktu ini dipakai untuk itu, saudara dicuci otak juga ya, ikut. Akhirnya saudara bingung juga mau memilih yang mana, yang bagaimana gitu ya. Jadi saudara kita lihat bahwa ya itulah keadaan manusia. Tuhan Yesus membuka. Nah, semuanya berdosa karena tidak ada seorang pun yang berani melempari batu perempuan itu. Ya, dan kita lihat memang semua orang berbuat dosa, tetapi Allah itu adil dan kasih. Kalau dosa, kalau adil itu dosa harus dihukum, betul nggak? Ya, saudara, siapa di antara saudara yang tidak berdosa? Tidak ada. Wah, Pak Tony ikut. Nggak ada ya. Masih ada. Semuanya sudah berbuat dosa. Dan kalau Tuhan Yesus Allah itu adil, jadi harusnya kita semuanya dihukum, ya, mendapat hukuman. Hukumannya dosa itu hukumannya maut, mati. Ya, ini di dalam Roma 6:23 kata hukuman dosa itu maut. Tetapi ada tetapinya, karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus ya. Jadi kalau manusia ini harusnya dihukum, lalu dia tidak berdaya, dia perlu pertolongan. Ya kalau kita mau dihukum mati kan ada ya banyak yang ada lawyernya, ada apa, semuanya coba membela, coba meringankan, coba berusaha. Kalau bisa orang ini jangan dihukum mati. Nah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, karena Allah itu kasih. Selain dia adil, dia juga kasih. Mengasihi itu sebabnya dia mengutus ya, dan Allah yang menjadi manusia. Menjadi manusia turun ke dunia ini, lalu hidup bersama dengan manusia supaya manusia itu mengerti sifat Allah. Karena oh ini yang ngomong ini sesama manusia. Ya kalau Allah hanya berkata dari sorga, manusia kamu itu semua sudah berbuat dosa, harus bertobat. Itu buat bangsa Israel saja yang dulunya selalu mendengarkan suara Allah. Nanti kalau semua keadaan baik, mereka dosa lagi. Keadaannya baik, mereka lupa sama Tuhan, ya, menyembah berhala, melakukan dosa-dosa bermacam-macam. Jadi akhirnya Tuhan malah mereka dihukum bertobat. Dan kalau mereka bertobat, keadaannya dipulihkan lagi. Keadaannya begitu terus ya. Nah, memang manusia seperti itu. Itu sebabnya Allah tidak bisa langsung berbicara saja pun manusia masih tidak bertobat. Dia mengirimkan, dia menjadi manusia supaya dapat berbicara langsung dengan manusia-manusia. Dan manusia lihat teladannya, manusia mengerti ajaran-ajarannya karena hidup dekat dengan manusia. Jadi orang-orang mengerti, itu sebabnya kita juga mengerti dari firman Tuhan ya, bahwa Allah mengasihi sehingga kalau dulu orang yang berdosa di zaman perjanjian lama itu mau minta ampun dosanya setiap tahun datang ke imam menyembelih domba yang tidak bercacat, disembelih, darahnya dicucurkan, lalu mereka berdoa minta ampun dosa. Ada juga yang dombanya itu
dilepaskan ke hutan, yang menunjukkan bahwa dosanya dibuang jauh. Ya. Tapi terus menerus demikian. Nah, Tuhan Yesus datang sekali, dia hidup sampai menderita, harus disalibkan, lalu mencucurkan darah. Saudara, wah, kalau membicarakan bagaimana pengorbanan di salib itu, saudara, ngeri sekali. Dan setiap kali kalau pasca ya saya baca, aduh, bisa nangis-nangis sendiri ya. Aduh, Tuhan anaknya Allah yang datang ke dunia ini, dia dihina, diludahin, ditampar, diam saja. Ya. Karena apa? Karena dia sudah misinya untuk mengampuni dosa manusia, supaya manusia yang percaya itu jangan binasa. Dia menjadi penggantinya yang tadinya selalu setiap tahun orang harus mengorbankan domba yang disembelih, tetapi Kristus mau disalibkan itu korban sekali dan untuk selamanya. Kayaknya mudah sekali. Kalau kita percaya apa yang dilakukan itu, kita beroleh selamat. Nah, kita lihat ya slide berikutnya, bahwa Tuhan Yesus menawarkan pengampunan. Ya, Allah itu kan suci, Allah itu kudus. Kalau kita mau datang kepada Allah, kita harus bagaimana supaya bisa bertemu dengan Allah? Harus kudus juga ya, harus suci. Kita nggak bisa kalau dalam keadaan dosa, surga nggak ada dosa. Ya, jadi kita nggak bisa dalam keadaan dosa itu diterima di surga. Jadi kita harus disucikan dahulu. Nah, semua orang yang sudah berdosa, kalau dikatakan ya, dia harus menyucikan dirinya, mana bisa? Kita kan manusia yang penuh dosa. Sesama manusia sendiri tidak bisa menghapuskan dosa. Jadi harus ada orang yang suci yang mengorbankan dirinya untuk mendamaikan kita dengan Allah. Ya, tadinya kita tidak bisa, tetapi karena Kristus, Allah yang menjadi manusia itu rela berkorban sampai mencucurkan darahnya itu, maka ya kita lihat berikutnya ya. Nah, siapa? Tetapi jika ini dari 1 Yohanes 1:9 dikatakan, kita baca bersama-sama. Tetapi jika kita mengaku dosa-dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari semua dosa yang kita lakukan. Ya, di terjemahan yang lebih lama ini yang ini terjemahan yang paling baru, dikatakan kita akan disucikan. Ya, kita kan dihapuskan, dibersihkan dari segala dosa itu, disucikan. Nah, kalau kita suci, baru kita bisa ketemu dengan Allah. Kita diampuni dosanya. Nah, kita lihat ayat berikutnya ya. Ini pada waktu Salomo menapiskan bait suci ya, dan Allah berfirman begini ya. Kita juga baca sekali lagi, ini dari 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, saya simpulkan slide berikutnya. Saya simpulkan ini menjadi 3 kata. Kalau kita mau mengalami kebangunan rohani, ya bisa terjadi hanya kalau seorang itu mau merendahkan diri. Tadi ayat itu mengatakan, jikalau umatku ya atas namaku disebut mau merendahkan diri, humble. Itu supaya mudah saya pilih ini 3H. Harus humble, merendahkan diri. Nah, saudara, orang yang mau mengakui bahwa dia dosa, dia merendahkan diri. Dia tidak bisa mengakui dosanya. Orang yang selalu mau menang sendiri, seperti tadi itu ya, ahli Taurat Farisi itu, dia tidak menyadari bahwa dia ada dosanya semula, ya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus nyatakan bahwa dia juga ada dosanya, sehingga mereka juga orang berdosa. Ya nggak ada, kecuali merendahkan diri, mengakui. Ya, kalau kamu mau merendahkan diri, mengakui, dan kan tadi katakan mencari wajahku. Orang yang mencari
mau cari wajah Tuhan itu kan merasa ada hunger, ada lapar, haus, ingin ketemu Tuhan. Dan ingin ketemu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa kita. Kalau kita merendahkan diri dan mau bertemu dengan Tuhan, ya, jadi kita harus ingin bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara ingin berjumpa dengan Tuhan? Saudara ada kehausan, ada kerinduan? Apakah sudah lama masih hidupnya itu biasa-biasa saja? Ya, Tuhan sudah berkati, ya sudah syukur. Kalau lagi kesusahan dia berdoa minta Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ya. Tetapi apakah sehari-hari saudara mengadakan waktu, Tuhan saya rindu ketemu Tuhan. Saya berdoa, saya merendahkan diri, saya ingin minta ampun dosa-dosa saya. Dan Tuhan mengatakan kalau kita merendahkan diri, meminta ampun, berdoa, minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni. Ya. Dan itu sebabnya kita perlu holy, kudus, suci. Jadi pertama merendahkan diri, kedua ingin bertemu dengan Tuhan, ingin bertemu dengan wajah Tuhan, merasa haus dan lapar dan ingin sekali supaya saya itu diampuni Tuhan, supaya saya itu diberkati Tuhan, supaya saya itu hidupnya berkenan kepada Tuhan, supaya saya itu menyenangkan hati Tuhan. Sudah sekian lamanya saya belum pernah bertobat, minta ampun akan dosa-dosa saya. Dan saat ini saudara, semoga saudara dapat merasakan bahwa semuanya sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan pada Allah. Kita itu seharusnya itu dihukum, tetapi Allah yang kasih memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Nah, lalu saudara dikatakan berikutnya, ya, ini dari Roma 10 ayat 9 dan 10. Pernyataannya demikian saudara. Mari kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, siapa yang percaya dalam hati dibenarkan dan mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, kita hayati ya, ayat ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, ya, sampai sekarang berlaku. Firman Tuhan itu relevan terus sampai sekarang, selalu dapat menempel hati kita, selalu dapat menyatakan yang kebenaran kepada kita. Saudara, ada seorang bapak yang sudah lama diinjili, diberitahu. Ini ayahnya seorang pendeta, ya. Memang dia belum dalam Tuhan, agamanya berbeda, tapi dia tinggal bersama dengan pendeta dan istrinya. Ya, tentunya mereka rindu supaya ayah juga diselamatkan. Apalagi sudah tua, lalu wah, kalau dia sampai meninggal belum terima Yesus, ini kedua anak dan menantu ini khawatir tinggal bersama-sama sudah bertahun-tahun, nggak bisa, nggak mau percaya. Tapi ya puji Tuhan, pada waktu itu dia membaca buku saya. Di dalam buku itu saya jelaskan bagaimana kita bisa diberkati. Ada ayat ini, ya, harus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Itu hanya Roh Kudus yang membuka hatinya. Lalu dia mengatakan, oh, selama ini saya itu tidak pernah mengaku dengan mulut. Di dalam hati sih, ya, karena sering diberitahu anak dan menantunya, seperti tahu-tahu begitulah, percaya Tuhan ada, Tuhan itu. Baru dia pikir, oh, ternyata saya harus mengaku dengan mulut. Tidak bisa hanya percaya saja di hati, tapi harus mengaku dengan mulut, maka saya akan diselamatkan. Wah, saudara, hari Minggunya dia mendengar pendeta khotbah, lalu dia datang, dia maju ke depan. Pada waktu pendeta mengundang siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus, dia maju ke depan. Waduh, ini pendeta dan istrinya menangis. Sudah bertahun-tahun kok bapak baru hari ini mau percaya. Mereka senang sekali. Dan bapaknya bersaksi karena ayat ini yang dia baca, bahwa dia harus mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, maka akan diselamatkan, akan dibenarkan, ya. Kalau siapa yang percaya dengan hati dibenarkan dan mengaku dengan mulut diselamatkan.
sudah setua ini saya mau apa kalau saya tidak diselamatkan? Jadi dia akhirnya mengaku percaya. Dan saudara, kadang-kadang saya itu didatangi ya anak muda-muda saudara, mahasiswa, yang satu orang dari Taiwan, yang satu orang dari Indonesia, dua-duanya oleh omnya dipertemukan dengan saya dan minta, karena omnya tuh khawatir anak muda ini dia tidak diselamatkan. Saudara, saya dengan yang satu Mandarin, yang satunya dua-duanya mengerti Inggris, Inggrisnya sepotong-sepotong juga. Wah, saya jelaskan mengenai ini. Saya jelaskan bahwa Allah itu adil, tetapi Allah itu kasih. Adil bahwa dosa itu akan dihukum. Dia mahasiswa, hidupnya bebas, gitu-gitu. Dia merasa dosa sudah banyak dosanya, dan saya ingin diselamatkan. Setelah saya memberikan ayat-ayat ini kepadanya, dia bilang, saya bertobat, saya mau percaya pada Tuhan Yesus. Saya sekarang mengaku dengan mulut saya sudah percaya dalam hati saya nggak mau lagi berbuat dosa, saya minta ampun sama Tuhan. Jadi kita berdoa bersama-sama. Ini Roh Kudus yang bicara. Padahal yang satu mengertinya Mandarin, yang satu mengertinya bahasa Indonesia sepotong-sepotong. Saya nggak tahu juga itu waktu saya bicara dengan dia, kadang pakai Mandarin, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Inggris. Tapi Tuhan bekerja di dalam hatinya dan dia dapat bertobat, mengaku. Wah, ini omnya yang memberitahu itu, dia sampai menangis juga. Aduh, keponakan saya diselamatkan, bahagia sekali. Nah, saudara-saudara, memang coba slide berikutnya. Memang ya, Tuhan Yesus itu mengundang kita semua. Tuhan Yesus mengundang semua orang. Ya, mengapa semua orang? Karena semua orang sudah beriman dosa. Karena semua orang itu sudah berdosa dan kurang kemuliaan pada Allah. Dari Matius 11 ayat 28 kata, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah dan yang berbeban berat, ya, yang kamu pikul, berbeban yang kamu pikul, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, apakah ada di antara saudara-saudara yang tidak punya beban? Mungkin anak sekolah, mungkin pekerjaan, mungkin kehidupan dalam rumah tangga, mungkin ya banyak hal. Ya, kadang-kadang di rumah tangga itu sering bertengkar, hanya yang satu pilih nomor ini, yang satu pilih suami dan istri bisa bertengkar ya. Kadang-kadang karena anak, karena pekerjaan. Banyak orang yang saya kelihatannya sudah nganggur ya, karena sudah umur tua, sudah pensiun. Tapi saudara, di rumah sering telepon itu datang curhat ya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang masalah pekerjaan, ada yang masalah di tempat pekerjaan, ada yang masalah keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak. Ada yang sampai melarikan diri tinggal di rumah saya karena bertengkar dengan orang tuanya. Lalu ya kita menolong mereka rekonsiliasi. Dan kalau Tuhan bekerja, kalau buka hatinya, baru Tuhan bisa bekerja. Saudara, Tuhan tidak memaksa, hati kita yang mesti dibuka. Baru Roh Kudus bisa bekerja di dalam kita, baru orang bisa bertobat. Kalau hati kita tertutup, ya Tuhan juga, ya sudah nggak mau, nggak apa-apa. Tuhan mengundang semua yang berbeban berat, semua yang ada beban, semua yang merasakan beban ini berat atau ada dosa di dalam hidup, ingin bertobat, ingin, apalagi kalau saudara yang belum terima Tuhan, yang ingin diselamatkan atau dulu hanya tahu-tahu sedikit-sedikit lah, yang penting ke gereja, nggak bisa begitu, kecuali sudah mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, baru bisa diselamatkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ya, berikutnya kita lihat ya, ayat yang dari Wahyu pasal ini pasal 3 ayat 20 ya. Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika kamu mendengar suaraku dan membuka pintu, nah ini pintu hati saudara. Kalau saudara mendengar suara Tuhan dari firman yang sudah disampaikan, aku akan masuk dan makan bersama kamu, dan kamu akan makan bersama aku. Tuhan Yesus membuka, Tuhan Yesus selalu mengetuk.
pintu hati saudara-saudara. Apakah saudara rela membuka hati dan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hidup saudara, supaya saudara mau hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, mau hidup ikut jalan Tuhan, mau diberkati Tuhan, karena bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, hari ini memang kebahagiaan ini untuk membangunkan rohani saudara-saudara. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa membangunkan saudara. Namun saudara perlu membuka hati. Saudara perlu mengaku juga di hadapan kita semuanya. Nanti saudara silakan maju ke depan pada waktu lagu dimainkan. Silakan pemusik lagu undangan dimainkan, dan saudara-saudara kita akan berdiri bersama-sama. Silakan berdiri. Saya akan berdoa, kemudian kita akan menyanyikan lagu penutup ini. Saudara diberi kesempatan, ya, undangan terbuka. Tuhan Yesus mengundang saudara. Siapa yang mau boleh datang. Ya, Tuhan Yesus mau mengampuni segala dosa kita dan mau menyucikan saudara supaya saudara bisa diterima di hadapan Tuhan. Tetapi saudara perlu mengaku di depan orang. Saudara perlu mengaku dengan mulut saudara. Ya. Saya doa dulu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap orang di tempat ini, supaya mereka dapat diselamatkan, supaya dapat diterima di dalam hadirat-Mu, karena mereka mau disucikan, karena mereka mau mempercayai Engkau dalam hati dan mau mengaku dengan mulut bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah mati bagi kami, sudah dibangkitkan dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semuanya. Tuhan, berkati ibadah ini supaya anak-anak-Mu mau datang kepada Engkau dan mau didoakan untuk menyerahkan diri, diampuni dosanya dan diselamatkan. Karena kami berdoa dan mohon pekerjaan Roh Kudus sendiri di dalam hati kami masing-masing. Amin. Saudara, pada waktu musik dimainkan, silakan saudara juga ikut menyanyi, ya, lagu yang akan dinyanyikan. Silakan menyanyi, silakan ya, memimpin semua jemaat. Saudara, undangan ini terbuka untuk saudara semua. Kesempatan saudara untuk menerima Tuhan. Pak Adil, silakan berdiri di depan. Pak Tony, menyanyi di depan. Kalau ada saudara-saudara yang mau didoakan, saudara mau didoakan, mau terima Tuhan. Ini supaya saudara disucikan, mau didoakan masalah-masalah di dalam hati saudara, masalah-masalah di dalam hidup saudara. Ini kesempatan hari ini saudara-saudara berkesempatan untuk datang dan bertobat, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan supaya saudara disucikan. Silakan saudara datang. Silakan saudara, kami akan mendoakan saudara-saudara. Jikalau ada di antara saudara yang belum terima Tuhan Yesus,
Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati-hati yang penuh beban. Masalah-masalah mereka Tuhan ketahui. Kami percaya sepenuhnya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pasrah dan percaya penuh bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau dapat mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi. Engkau dapat memenuhi semua keperluan mereka. Tuhan juga dapat menyertai mereka dalam kesendirian mereka. Tuhan, tolong buka jalan bagi mereka yang kesulitan di dalam kehidupan, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk sekolahnya, untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Banyak Tuhan masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya dalam jemaat ini bisa saling menolong, saling mengasihi, untuk memulihkan keluarga-keluarga, saling memperhatikan sehingga mereka dapat mengetahui satu sama yang lainnya, dan mereka dapat diangkat kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena mereka mau mengakui di hadapan-Mu dan merendahkan diri, supaya di dalam keluarga juga ada pengampunan, supaya mereka saling merendahkan hati seperti Kristus yang sudah merendahkan diri menjadi manusia. Biarlah kami juga dapat merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan orang tua, di hadapan mertua. Biarlah keluarga-keluarga ini dipulihkan, karena mereka saling mengasihi, karena mereka saling mengampuni, seperti teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu semua Tuhan. Berkatilah Pendeta Adi, Tia, dan juga semua staf di sini, supaya mereka semuanya Tuhan berkati, sehingga gereja ini diberkati semakin hari, semakin banyak orang yang dapat datang kepada Engkau dan memuji, memuliakan Tuhan. Dan gereja ini sudah diberkati supaya menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Semoga melalui saudara-saudara di Taman Safari ini nama Tuhan dimuliakan. Tetap bagi Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita doa. Arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dalam keluargamu, anak cucu, menantu, dan bahkan pendidikan anakmu, sehingga diberikan hikmat, kepintaran, sehingga bisa memahami setiap materi yang disampaikan oleh Tuhan. Dan diberkatilah dalam pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakannya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan penuh sukacita, kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya.